Tibalah saya akan melakukan proses penanaman. Kemarin dengan metode semetabur dan di sini adalah hasilnya. Nanti setelah tanam itu daunnya itu tidak selalu menempel terhadap tanah atau plastik mulsa, tidak mengalami kendala yang begitu berarti. Tidak terjadi penyakit yang menyerang terhadap bibit sayur seledri. Nah, di sini normalnya itu 10 sampai 12. Jangan sampai lebih dari 12 lah ya. Karena ini sudah diberi pupuk dasar, jadi kita cukup langsung melakukan proses penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pang Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penanaman sayur seledri ya, sahabat tani. Dimana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tata cara dari penyemaian, kemudian pemantauan setelah penyemaian sayur seledri, dan ini tibalah saya akan melakukan proses penanaman. Nah, di sini saya melakukan proses penanaman di usia 40 hari setelah tanam. Di sini saya menggunakan kemarin dengan metode semetabur dan di sini adalah hasilnya seperti ini. Berbeda dengan di plastik polybag ataupun lontongan yang buat penyemaian. Jadi di sini sebelum kita melakukan proses penanaman, tentunya di lahan yang sudah saya semai kita siram dulu dengan embrat ataupun air ya, agar nantinya itu akarnya itu akan erat terhadap tunasnya atau seledrinya itu sendiri, jadi tanahnya itu tidak mudah rontok. Tujuannya agar nanti setelah kita tanam sayur seledri itu tidak mengalami proses layu tetapi langsung tumbuh, tidak melakukan proses layuan atau alum dari bahasa Jawanya itu sendiri. Oke sahabat tani, untuk usia 40 hari ini sudah saatnya fase yang paling bagus di musim, ya emang di sini itu selalu musim curah hujannya itu selalu intensitasnya terlalu tinggi. Jadi saya menggunakan perkiraannya itu 40 hari. Di sini sekitar tingginya itu sendiri tidak terlalu tinggi, di kisaran itu 5 sampai 7 cm di atas permukaan tanah. Tujuannya apa? Agar nanti setelah tanam itu daunnya itu tidak selalu menempel terhadap tanah atau plastik mulsa, di mana saya menggunakan media plastik mulsa sebagai dasar untuk tidak tumbuh gulma di sekelilingnya ini. Dan alhamdulillah sekali dari proses penyemaian dan juga proses pemantauan sampailah proses penanaman tidak mengalami kendala yang begitu berarti, dan tumbuhnya pun cukup bagus di sini. Nah, ini adalah hasil dari jawaban yang sudah saya jelaskan terhadap sahabat tani, di mana proses penyemaiannya itu sendiri dengan menggunakan komposisi pupuk 4:1 lah seperti ini.
tidak terjadi penyakit yang menyerang terhadap bibit sayur seledri. Dan kemudian untuk proses penanamannya itu sendiri sangat mudah karena menggunakan media plastik mulsa ya sahabat tani. Kita tidak terlalu repot-repot membersihkan gulma-gulma di sekitarnya. Kita cukup memberikan pupuk, kemudian kita memberikan semprotan kalau nantinya pada saat perawatan itu ada terkendala ataupun penyakit yang menyerang dari daun seledri tersebut. Nah, kemudian untuk mungkin teman-teman semuanya berapa buah atau berapa bibit di setiap lubang yang nanti kita tanam. Nah, di sini normalnya itu 10 sampai 12. Jangan sampai lebih dari 12 lah ya. 10 itu sudah normal. Karena kalau lebih dari 12 itu biasanya nanti pertumbuhannya itu akan terlalu menumpuk dan menimbulkan batang-batang itu sedikit kecil dan kemudian daunnya itu tidak lebar. Jadi dilihat itu tidak bagus. Tetapi kalau di bawah 12 itu dari satu lubangnya itu akan menimbulkan efektivitas yang sangat bagus. Dari segi pertumbuhan, kemudian dari segi seninya itu sendiri kita melihat sayur seledri itu sendiri tidak terlalu rekat dan tidak terlalu padat di area yang sudah ditanami atau dilubangi ini. Nah, karena ini sudah diberi pupuk dasar, jadi kita cukup langsung melakukan proses penanaman. Begitu sahabat tani. Mungkin kita bisa lihat teman-teman tata cara penanamannya tidak berbeda dengan mungkin tanaman-tanaman yang lain untuk penanamannya, tetapi di sini yang saya tekankan untuk penanamannya itu sendiri tidak boleh melebihi batas daun bawah ya sahabat tani di sini. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa lebih fokus di bawah nih, tidak boleh melebihi. Karena kalau kita melebihi dari batas daun atau perbatasan antara tunas sama daun, ya pastinya akan busuk begitu. Karena di sini itu gampang-gampang mudah untuk menanam sayur seledri, walaupun di sini itu banyak sekali petani-petani yang menanam sayur seledri dan juga untuk sayur seledri itu sangat familiar sekali. Tetapi begitu kita menanam, kita sudah melakukan beberapa proses dari kita penyamaian, perawatan, penanam. Di sini salah untuk penanaman ya sudah, itu kita udah putus, kan udah mati, ayo begitu. Dan juga nanti ketika kita menanam itu tidak boleh tertekan begitu kuat, karena untuk batangnya itu sendiri sangat mudah layu dan juga sangat mudah putus. Kita contohkan saja begini sahabat tani. Di sini daun sangat kecil sekali. Begitu setelah kita ada tekanan sedikit, ini sudah rubuh seperti ini. Nah, ini yang menjadi PR sahabat tani, mungkin petani-petani di luar sana, agar nanti ketika kita menanam itu sayur yang kita tanam agar bisa cepat tumbuh maksimal. Begitu. Nah, kita lanjut untuk tata cara penanaman agar tidak menimbulkan kerugian ataupun kematian terhadap batang atau sayur seledri. Begini sahabat tani, ini tanahnya udah gembur, sudah melakukan proses penggemburan, kemudian pemupukan dan juga dikasih media plastik mulsa. Kita cukup segini tuh. Tentu kita nggak usah dihitung ya sahabat tani. Nah, kita perkirakan yang penting jangan melebihi batas 12 pohon. Tidak boleh terlalu tertekan kuat-kuat.
Jadi dengan usia 40 hari yang saya tanam ini, nah fungsinya dari salah satunya itu kita terhindar dari area plastik mulsa ini. Kalau daun ini nempel di plastik mulsa, itu pasti akan panas dan juga menyebabkan batang itu busuk ataupun putus begitu. Mungkin itu ya tips-tips kecil tata cara penanaman sayur seledri. Insya Allah simple dan juga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.